kelompok 1 Teknik Sipil C semester 4. Di sini kami akan melakukan survei saluran irigasi untuk menentukan debit aliran. Perkenalkan, nama saya Kismam Nurkoli, NIM A01230066. Perkenalkan, saya Isna Filia dengan NIM A0123076. Perkenalkan, saya Iksan Jibangesku, NIM A012308. Meteran, tali rafia, botol air mineral, alat tulis seperti buku dan ballpoint, gunting, handphone untuk stopwatch. Survei yang kami lakukan yaitu pada saluran irigasi daerah Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan terusan dari Dam Tegal Godong. Saluran irigasi merupakan infrastruktur yang menghubungkan sumber air dengan lahan pertanian. Fungsinya tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengatur aliran air agar sesuai dengan kebutuhan tanaman pada waktu tertentu. Fungsi lain dari saluran irigasi adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air, sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia. Saluran irigasi memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut. 1. Saluran primer. Saluran primer merupakan jalur utama dalam sistem irigasi yang mengalirkan air dari sumber seperti waduk, sungai, atau embung ke jaringan sekunder. Biasanya dilengkapi infrastruktur seperti pintu air untuk mengatur debit dan arah aliran. 2. Saluran sekunder. Saluran sekunder menghubungkan antara saluran primer dengan saluran tersier. Fungsinya untuk membagi air sesuai kebutuhan wilayah, sehingga setiap area mendapatkan pasokan air yang cukup tanpa kelebihan. 3. Saluran tersier. Saluran tersier menyalurkan air langsung ke petak-petak yang dikelola petani. Saluran ini sangat penting untuk memastikan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian. Jenis terakhir yaitu saluran kuarter. Saluran kuarter adalah cabang terakhir dalam sistem irigasi, berfungsi mengarahkan air dari saluran tersier ke titik-titik spesifik di sawah atau lahan pertanian individu. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu pertama-tama menentukan daerah yang akan dijadikan sebagai hulu dan tandai dengan tali rafia. Kemudian mengukur lebar permukaan dengan meteran. Selanjutnya, mengukur lebar permukaan air. Selanjutnya, mengukur lebar dasar saluran. Kemudian mengukur kedalaman saluran di beberapa segmen. Di sini kami menggunakan 3 segmen, yaitu samping, kanan, kiri, dan juga tengah. Kemudian mengukur jarak lintasan antara hulu ke hilir. Di sini kami menggunakan jarak lintasan sepanjang 10 meter. Karena meteran kami terbatas, maka kami mengukur 5 meter sebanyak 2 kali. Daerah sebagai hilir diberi tanda dengan tali rafia. Selanjutnya melakukan pengukuran seperti pada daerah hulu tadi, yaitu mengukur lebar saluran, lebar permukaan air, lebar dasar saluran, dan kedalaman saluran di beberapa segmen.
Dan jangan lupa untuk mencatat hasil-hasil pengukurannya. Langkah selanjutnya, isikan botol air mineral dengan air sebanyak setengah bagian. Hal ini bertujuan agar botol tersebut tidak terpengaruh dengan air saat diaungkan. Langkah selanjutnya yaitu mengukur waktu tiap-tiap pengapung. Pertama-tama, letakkan botol yang sudah berisikan setengah bagian air pada hulu. Kemudian lepaskan secara bersama-sama. Di sisi lain, yaitu sisi hilir, ada yang menunggu dan memegang handphone yang digunakan untuk mengetahui waktu atau lamanya botol mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian catat waktu tiap-tiap botol tersebut. Data pengukuran. Data pengukuran hulu, lebar saluran sama dengan 289 cm sama dengan 2,89 meter. Lebar permukaan air sama dengan 240 cm sama dengan 2,40 meter. Lebar dasar saluran sama dengan 183 cm sama dengan 1,83 meter. Kedalaman H1 sama dengan 30 cm sama dengan 0,30 meter. H2 sama dengan 30 cm sama dengan 0,30 meter. H3 sama dengan 27 meter sama dengan 0,27 meter. Rata-rata kedalaman sama dengan 0,30 ditambah 0,30 ditambah 0,27 dibagi 3, yaitu sama dengan 0,29 meter. Jarak lintasan yaitu 10 meter. Untuk data pengukuran hilir, lebar saluran sama dengan 271 cm sama dengan 2,71 meter. Lebar permukaan air sama dengan 221 cm sama dengan 2,21 meter. Lebar dasar saluran sama dengan 180 cm sama dengan 1,80 meter. Kedalaman H1 sama dengan 21 cm sama dengan 0,21 meter. H2 sama dengan 23 cm sama dengan 0,23 meter. H3 sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Rata-rata kedalaman sama dengan 0,21 ditambah 0,23 ditambah 0,25 dibagi 3, yaitu sama dengan 0,23 meter. Waktu yang ditempuh dari hulu sampai hilir. P1 sama dengan 27,58 detik. P2 sama dengan 22,59 detik. P3 sama dengan 23,44 detik. Mencari kecepatan aliran. V sama dengan jarak lintasan dibagi waktu. Pengapung pertama, V sama dengan 10 meter dibagi 27,58 detik sama dengan 0,3626 meter per detik. Pengapung kedua, V sama dengan 10 meter dibagi 22,59 detik sama dengan 0,4427 meter per detik. Pengapung ketiga, V sama dengan 10 meter dibagi 23,44 detik sama dengan 0,4266 meter per detik, yaitu rata-rata kecepatan V sama dengan 0,3626 ditambah 0,4427 ditambah 0,4266 dibagi 3, yaitu V sama dengan 0,4106 meter per detik.
Mencari debit aliran. Luas penampang basah hulu. Luas bias 1 sama dengan 1,20 ditambah 0,92 dibagi 2 dikali 0,29, yaitu sama dengan 0,3067. Luas bias 2 sama dengan 1,20 ditambah 0,92 dibagi 2 dikali 0,29, yaitu sama dengan 0,3067. Total sama dengan 0,3067 ditambah 0,3067 sama dengan 0,6134 meter persegi. Luas penampang basah hilir. Luas bias 1 sama dengan 1,11 ditambah 0,90 dibagi 2 dikali 0,23, yaitu sama dengan 0,2306. Luas bias 2 1,11 ditambah 0,90 dibagi 2 dikali 0,23, yaitu sama dengan 0,2306. Total yaitu 0,2306 ditambah 0,2306 sama dengan 0,4612 meter persegi. Debit aliran Hi sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dibagi 3 dikali A hulu ditambah A hilir dibagi 2 sama dengan 0,3626 ditambah 0,4427 ditambah 0,4266 dibagi 3 dikali 0,6134 ditambah 0,46612 dibagi 2. Hi sama dengan 0,4106 dikali 0,5373. Hi sama dengan 0,2206 meter detik. Sekian video survei dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.